Selamat pagi Ananda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sanyadi Budaya, Namo Budaya. Teacher berharap Ananda semua sehat selalu dan juga selalu semangat di dalam kegiatan PBM online ini. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan PBM online pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu mengenai pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tentang kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok pikiran tersebut untuk mewujudkan cita-cita hukum yang mendominasi dasar negara, baik itu di dalam hukum tertulis maupun di dalam hukum tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang memuat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang A, pokok pertama. Pokok pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Pokok-pokok pikiran yang memuat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran persatuan. Yang kedua, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, negara mengatasi segala faham golongan dan faham individualistik. Dan yang keempat adalah penyelenggaraan negara, setiap warga negara lebih mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi. Dan yang kelima adalah pokok pikiran yang pertama ini merupakan penjabaran dari sila Pancasila yang ketiga. Selanjutnya pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang kedua ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa yang pertama, bahwa menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang dicapai untuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua adalah menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan di dalam Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga adalah dengan mendasarkan modal persatuan untuk mencapai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah pokok pikiran keadilan sosial yang harus didasarkan atas kesadaran manusia untuk mempunyai hak dan kewajibannya di dalam masyarakat. Dan yang kelima adalah pokok pikiran yang kedua ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Selanjutnya pokok pikiran yang ketiga. Pokok pikiran yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan berdasarkan atas kerakyatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.
Makna yang terkandung di dalam pokok pikiran yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, konsekuensi logis bahwa sistem negara dibentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang kedua adalah mengedepankan musyawarah dan juga mufakat. Yang ketiga, bahwa pokok pikiran yang ketiga ini suatu penjabaran dari sila keempat Pancasila. Itulah penegasan dari makna pokok pikiran yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pokok pikiran yang keempat. Pokok pikiran yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna pokok pikiran yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama, pemerintah dan penyelenggaraan negara lainnya memelihara budi pekerti yang luhur. Yang kedua, pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa diartikan bahwa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang keempat, pokok pikiran keempat ini merupakan suatu dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Baik Ananda semuanya, demikian saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, Ananda bisa mengomentari teacher melalui classroom maupun melalui WA. Dan teacher selalu mengingatkan kembali, buku paket yang telah dibagikan oleh wali kelas, Ananda harus baca-baca supaya Ananda cepat memahami apa yang disampaikan teacher. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo